Inilah kisah Yang Chil-sung, opa Korea yang menjadi pejuang kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Apakah kalian tahu guys, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita ini bukan hanya semata-mata dari perjuangan bangsa pribumi saja, akan tetapi banyak juga bangsa asing yang ikut terlibat dalam meraih kemerdekaan negara yang kita cintai ini guys. Dan salah satunya adalah opa Yang Chil-sung ini. Kisah Yang Chil-sung dimulai pada tahun 1942. Kala itu, Jepang berhasil menguasai Hindia Belanda yang pada saat itu masih di dalam kekuasaan Belanda. Dikarenakan keberhasilan Jepang menaklukkan Hindia Belanda, hal itu membuat Jepang sendiri banyak memiliki tawanan, baik dari pribumi maupun orang Belanda itu sendiri. Dikarenakan banyaknya jumlah tawanan yang Jepang miliki, sehingga mereka pun sangat membutuhkan sumber daya untuk membantu mereka dalam mengurusi tawanan-tawanan tersebut. Dan di saat yang sama, Jepang pada saat itu sudah menjajah semenanjung Korea, tempat kelahiran dari opa Chang Chil-sung ini guys. Dimana di negara Korea sendiri, banyak pemudanya yang direkrut paksa ataupun harus mengikuti wajib militer untuk melayani kekaisaran Jepang. Dan mereka pun kebanyakan akan dikirim ke wilayah-wilayah jajahan Jepang lainnya. Dan salah satu dari rekrutan tentara Jepang tersebut adalah opa Chang Chil-sung ini guys. Setelah menjalani pelatihan militer yang cukup keras oleh tentara Jepang, sekitar 3.000 pemuda Korea dikirim Jepang ke Hindia Belanda untuk bertugas menjadi pembantu tentara Jepang dalam mengawasi para tawanan. Yang Chil-sung kemudian diberikan tugas untuk menjaga tawanan Jepang di Cimahi, dan hal itu menjadi momen pertama kali ia bertemu dengan seorang wanita pribumi yang bernama Min Swenas, yang pada akhirnya nanti akan menjadi istrinya. Singkat cerita, di tahun 1945 Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Hal itu pun membuat secara otomatis para pemuda Korea tadi menjadi terbebaskan dari belenggu Jepang. Namun sayangnya di mata sekutu mereka adalah penjahat perang yang wajib ditangkap serta dihukum. Hal itulah yang tidak bisa membuat Yang Chil-sung dan semua rekannya pulang ke negara asalnya. Maka dari itu mereka pun melarikan diri. Mereka pun akhirnya ditawan oleh pasukan Pangeran Fak-Fak. Pada awalnya mereka pun akan dieksekusi oleh para pejuang, namun Mayor Kosasi menghentikan hal itu. Setelah cukup lama hidup berdampingan dengan orang pribumi, akhirnya Chang Chil-sung pun bersimpati dengan perjuangan rakyat Indonesia, di mana ia sendiri melihat perjuangan mereka sama dengan perjuangan bangsanya di Korea. Ia pun memutuskan untuk bergabung ke dalam pasukan Fak-Fak, yaitu pasukan gerilyawan di kota Garut guys. Di bawah komando pasukan Fak-Fak, Yang Chil-sung pun banyak beraksi dalam menghadapi pasukan sekutu dan juga Belanda yang akan menjajah kembali Indonesia. Opa Yang Chil-sung ini ya guys terkenal oleh Belanda sebagai tentara yang sangat cerdik dan licin. Ia pun sangat sulit sekali ditangkap dan juga terkenal sebagai ahli strategi penyerangan. Tentara pribumi pun akhirnya memberikan nama Komarudin kepada Yang Chil-sung. Ia juga akhirnya bermualaf dan memeluk agama Islam guys. Setelah perjuangan yang cukup panjang dan juga melelahkan, akhirnya pasukan Fak-Fak pun terkepung oleh pasukan sekutu. Yang Chil-sung beserta rekan para pejuang lainnya tertangkap oleh pasukan Belanda. Ia pun dijatuhi vonis hukuman mati oleh pasukan Belanda dan langsung dieksekusi mati. Ada kabar yang menceritakan sesaat dia sebelum ditembak, ia berteriak keras dengan mengucapkan kata merdeka. Bagaimana menurut kalian guys tentang kisah dari opa Korea yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini guys? Silakan komen di bawah.